Salam, perkenalkan nama saya Seltivemi Boykope. Saya dari kelas B, Prodi PAK semester 1. Saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja umum. Periodisasi sejarah gereja umum adalah pembagian waktu dan masa yang bersejarah dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Ada 3 tahapan besar periodisasi sejarah gereja umum. Yang pertama adalah sejarah gereja mula-mula itu dari tahun 30 sampai 590 Masehi. Yang kedua adalah sejarah gereja pertengahan itu dari tahun 590 Masehi sampai 910 Masehi. Dan yang ketiga adalah sejarah gereja zaman reformasi sampai masa kini. Itu dari tahun 1517 Masehi sampai 1650 Masehi. Baik, mungkin saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah sejarah gereja mula-mula. Sejarah gereja mula-mula dibagi atas 2 tahapan. Yang pertama itu dari 30 Masehi sampai 313 Masehi. Yang kedua dari 313 Masehi sampai 590 Masehi. Itu adalah sejarah gereja mula-mula. Sejarah gereja pertengahan itu dari tahun 590 Masehi sampai 910 Masehi. Di dalam sejarah gereja pertengahan itu juga ada tahapan-tahapannya. Ada 3 tahapan. Yang pertama, awal abad pertengahan. Yang kedua, abad pertengahan yang jaya. Dan yang ketiga adalah akhir abad pertengahan. Sejarah gereja zaman baru sampai masa kini itu dimulai pada tahun 1517 sampai masa kini. Itu diumumkan langsung oleh Bapak Martin Luther, dan Bapak Martin Luther juga menyampaikan 95 dalil. Nah, di situ pada tahun 1517 sampai 1650 itu ada reformasi dan kontra-reformasi. Nah, di situ kita tahu bahwa reformasi itu diumumkan langsung oleh Bapak Martin Luther, sedangkan kontra-reformasi itu dibuat oleh agama Katolik. Mengapa agama Katolik membuat kontra-reformasi? Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat mereka sehingga mereka membuat yang namanya kontra-reformasi. Kontra-reformasi juga memiliki sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya, mereka ingin menggagalkan reformasi yang diumumkan oleh Bapak Martin Luther. Dan sisi positifnya, mereka ingin memajukan PI. Nah, PI adalah organisasi dari agama Katolik. Dan mereka ingin menggagalkan reformasi yang diumumkan oleh Bapak Martin Luther karena alasan mereka itu bahwa Bapak Martin Luther bukan agama Kristen tapi agama Katolik. Tapi Bapak Martin Luther ingin memajukan agama Kristen, maka dia membuat yang namanya reformasi. Dan agama Katolik juga ingin memajukan yang namanya PI. Maka mereka membuat kontra-reformasi. Gereja pada masa kini memiliki tantangan dan pergumulan sendiri sehingga kita belajar dari situ supaya kedepannya menjadi lebih baik, dan kita juga terus berdoa mendukung gereja supaya pada masa-masa yang akan datang menjadi yang lebih baik. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Salam.